Kamu tidak ketinggalan hidup. Kamu hanya terlalu sering melihat kehidupan orang lain. Pernah nggak? Kamu capek padahal hari itu kamu tidak melakukan apa-apa. Bukan capek fisik, tapi capek di kepala. Bangun tidur, refleks buka HP. Temanmu tunangan. Temanmu naik jabatan. Temanmu buka usaha. Temanmu umroh. Temanmu liburan. Temanmu beli rumah. Dan kamu masih di kasur. Saat itu juga, tanpa sadar, kamu merasa hidupmu salah. Padahal hari bahkan belum dimulai. Masalah terbesar orang dewasa hari ini bukan malas. Bukan kurang kerja keras. Bukan kurang pintar. Tapi, terlalu sering menonton hidup orang lain. Kita hidup di zaman di mana setiap orang menampilkan hasil, tapi menyembunyikan proses. Yang kamu lihat, berhasil. Yang tidak kamu lihat, berantakan. Yang kamu lihat, senyum. Yang tidak kamu lihat, cicilan. Yang kamu lihat, alhamdulillah akhirnya tercapai. Yang tidak kamu lihat, 3 tahun nangis sendirian. Dan karena itu, otakmu tertipu. Kamu membandingkan belakang panggung hidupmu dengan panggung utama hidup orang lain. Tidak akan pernah adil. Di umur 25 ke atas, hidup mulai terasa aneh. Bukan lagi soal mimpi besar seperti waktu kecil. Tapi soal, harusnya aku sudah jadi apa ya sekarang? Ada yang sudah nikah. Ada yang punya anak. Ada yang jadi manajer. Ada yang punya usaha. Ada yang mapan. Dan kamu mulai bertanya pelan. Kenapa aku belum sampai mana-mana? Padahal sebenarnya kamu sedang berjalan. Hanya saja, jalannya tidak bisa diposting. Kita tidak sadar, sosial media bukan cuma tempat hiburan. Dia jadi alat ukur harga diri. Semakin sering kamu melihat pencapaian orang, semakin kamu merasa tertinggal. Bukan karena hidupmu buruk, tapi karena kamu tidak melihat hidupmu. Kamu melihat layar setiap hari. Dan otak manusia tidak dirancang untuk melihat 500 kehidupan sekaligus. Dulu kita hanya membandingkan diri dengan tetangga. Sekarang, satu negara. Bahkan satu dunia. Tidak ada mental yang kuat menghadapi itu terus-menerus. Makanya kamu lelah. Bukan karena hidupmu berat, tapi karena kamu terus merasa kalah. Lucunya, banyak orang sebenarnya tidak ingin hidup orang lain. Mereka hanya ingin merasa tidak gagal. Dan standar gagal hari ini semakin tidak realistis. Umur 27 belum nikah, panik. Umur 30 belum punya rumah, minder. Gaji belum 2 digit, merasa tertinggal. Padahal generasi sebelum kita mencapai semua itu di umur 40-an. Tapi hari ini kita dipaksa merasa telat oleh timeline. Coba jujur, berapa banyak keputusan hidupmu yang benar-benar kamu mau? Dan berapa banyak yang kamu lakukan hanya supaya tidak terlihat kalah? Kerja bukan karena passion, tapi karena gengsi. Nikah bukan karena siap, tapi karena takut ditanya. Usaha bukan karena panggilan, tapi karena teman berhasil. Kita tidak sedang membangun hidup. Kita sedang menghindari rasa tertinggal. Dan itu melelahkan. Karena kamu tidak pernah finish. Selalu ada orang yang lebih dulu. Di fase dewasa, ujian terbesar bukan kekurangan uang, tapi kehilangan arah tanpa sadar. Kamu tetap bekerja, tetap beraktivitas, tetap tersenyum, tapi dalam hati kosong. Bukan karena hidupmu buruk, tapi karena hidupmu bukan milikmu lagi. Ia milik standar orang lain. Kadang Tuhan tidak mempercepat hidupmu bukan karena kamu tidak mampu, tapi kamu akan hancur kalau sampai di sana sekarang. Kita sering minta hasil, tanpa kapasitas. Minta pasangan baik, tapi belum dewasa. Minta rezeki besar, tapi belum tenang. Minta jabatan tinggi, tapi ego masih rapuh. Dan Tuhan lebih sayang dari sekadar mengabulkan. Dia mempersiapkan, walau prosesnya membuatmu terlihat tertinggal. Mungkin hari ini kamu merasa diam di tempat. Tapi bisa jadi, kamu sedang diperdalam. Karena tidak semua pertumbuhan terlihat naik. Ada yang tumbuh ke dalam. Belajar sabar, belajar ikhlas, belajar tidak iri, belajar cukup. Hal-hal yang tidak bisa difoto. Makanya sosial media tidak pernah menampilkan orang yang matang. Yang tampil selalu yang cepat. Padahal cepat bukan berarti kuat. Kamu tidak gagal hanya karena hidupmu berbeda timeline. Pohon mangga tidak iri pada pohon kelapa. Yang satu berbuah cepat. Yang satu butuh waktu lama. Tapi saat berbuah, rasanya tidak sama. Masalahnya kita hidup seperti tanaman plastik. Harus selalu terlihat bagus. Tidak boleh ada musim gugur. Padahal manusia memang ada musimnya. Ada fase sepi. Ada fase bingung. Ada fase mundur. Dan justru itu yang membentukmu. Mulai hari ini, coba hentikan satu kebiasaan kecil. Jangan buka sosial media 30 menit pertama setelah bangun. Beri kesempatan dirimu mengenal hidupmu sendiri dulu. Karena setiap pagi kamu selalu diberi hidup baru. Tapi kamu langsung menukarnya dengan hidup orang lain. Tidak heran kamu merasa kosong. Kamu tidak ketinggalan.
Kamu hanya berjalan di jalan yang tidak ramai. Dan jalan yang tidak ramai, biasanya memang tidak banyak tepuk tangan. Tapi disitulah karakter dibangun. Suatu hari nanti, saat kamu sampai, kamu tidak hanya punya hasil. Kamu punya diri yang utuh. Dan itu lebih mahal. Tenang saja. Hidup bukan lomba lari. Tidak ada garis finish yang sama. Yang ada hanya perjalanan masing-masing. Dan kamu sedang berada tepat di tempat yang kamu butuhkan untuk menjadi versi dirimu berikutnya. Jadi pelan saja. Tidak semua hal harus kamu kejar. Ada yang cukup kamu jalani. Kalau kamu masih bernafas hari ini, berarti ceritamu belum terlambat. Kamu tidak tertinggal. Kamu sedang dipersiapkan.